Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya M. Karmuji, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat kuis online interaktif berbasis game dengan menggunakan wordwall.net. Langsung saja bagaimana caranya. Masuk kepada Google Chrome. Setelah masuk di Google Chrome, Bapak Ibu, kita akan diarah pada menu URL. Nah, ini kita klik di bagian menu URL-nya, kemudian kita ketikkan wordwall.net. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah kita diarahkan ke wordwall.net ini, maka di sini ada tampilan seperti ini. Maka Bapak Ibu disilahkan untuk mendaftarkan akun emailnya dengan cara sign up. Nah, ini diklik di sini bisa, di bawah sign up to start creating ini juga bisa. Maka kita klik sign up seperti itu. Kemudian setelah itu kita diminta untuk memasukkan email dan sebagainya, atau langkah yang lebih mudah adalah Bapak Ibu sign up with Google. Ini kita klik sign up with Google. Jika sudah masuk, maka Bapak Ibu masukkan emailnya. Emailnya misalnya saya gunakan email alunamurnia02@gmail.com. Nah, lalu klik berikutnya. Kemudian kita diminta untuk mengisi password atau kata sandi. Maka kita isi kata sandinya. Bentar, seperti ini. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kalau kita sudah mengisi email kita tadi, sign in with Google, kemudian juga sudah mengisi kata sandi, maka kita sudah siap untuk membuat kuisnya. Nah, ini adalah tampilan awal bagi Bapak Ibu semuanya yang belum pernah membuat kuis dengan menggunakan wordwall.net. Nah, caranya bisa di create activity ini. Jadi saya jelaskan dulu, ini adalah menu-menu yang ada di wordwall.net. Ini home, itu untuk yang tampilan awal ini, kemudian ada feature, ada community, ada my activities. Ini berarti aktivitas yang sudah pernah dibuat. Jika belum pernah membuat, maka tampilannya seperti ini. Ada create your first activity now. Kemudian ada my result, itu adalah hasil dari yang juga kita buat, hasil dari pengerjaan siswa, seperti itu. Nah, karena kita belum pernah membuat, maka kita pertama kali create activity, kita klik. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu semuanya nanti akan diarahkan kepada template-template yang sudah ada seperti ini. Ada match up, itu menjodohkan, ada whack-a-mole, memukul kayak permainan di game-game itu, kemudian find the match, ada word search, unjumble, missing word, dan lain sebagainya, sampai ada hangman, kemudian ada juga game quiz, benar atau salah, teka-teki silang, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama, misalnya saya contohkan, itu kita gunakan yang ini saja, match up. Nah, yang match up ini adalah menjodohkan. Ini bisa kita gunakan untuk siswa TK, atau kita gunakan untuk siswa SD yang kelas kecil. Nah, ini walaupun untuk kelas besar itu juga nanti cocok. Misalnya untuk pelajaran agama tentang berwudu, nah itu nanti juga bisa digunakan dan lain sebagainya. Kita kasih judulnya saja dulu. Misalnya ini adalah untuk siswa TK, misalnya kita gunakan kuisnya adalah nama binatang, seperti itu. Setelah itu ini ada keyword. Keyword itu adalah bisa berupa kata. Kemudian yang kolom berikutnya adalah definisinya atau penjelasannya. Nah,
karena ini adalah nama-nama binatang, misalnya anak TK itu ingin kita mengenalkan nama-nama binatang, kita ingin mengetahui apakah anak-anak itu yang sudah kita beri pembelajaran, kemudian kita gali informasi dari anak-anak TK itu tentang apakah mereka sudah menguasai nama-nama binatang. Nah, caranya kalau ingin menambahkan gambar, klik di sini gambar. Kemudian ada dua cara. Kalau di sini ini adalah mencari di internet lewat browser. Kemudian yang sini itu upload. Upload itu berarti file itu sudah ada di komputer kita atau dari HP kita. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu yang tidak usah bingung-bingung menyimpan dulu, maka langsung dari sini saja. Misalnya di sini kita klik kelinci. Setelah itu kita cari, otomatis nanti akan muncul beberapa gambar kelinci yang sangat lucu-lucu. Nah, kemudian ini kita klik, misalnya kita cari yang ini saja. Setelah itu Bapak Ibu, kita berikan definisi. Definisinya berarti penjelasan itu gambar apa? Kelinci. Kemudian untuk menambahkan lagi, klik add an item. Ini kita cari lagi, misalnya gambar kedua itu gajah. Kita klik, kemudian kita cari gambar gajah yang paling lucu. Nah, misalnya mana gambar gajah yang imut-imut. Nah, misalnya ini. Kemudian kita beri definisi gajah. Kemudian kita tambah lagi kuda. Kita cari gambar kuda di internet. Nah, ini sudah kita beri kuda yang wah keren, larinya kencang. Nah, ini kemudian kita beri kata kuda. Kita tambah lagi, misalnya teman kita monyet. Kita cari, kemudian kita ambil monyet yang lucu. Nah, ini monyet. Kita contohkan satu lagi ya Bapak Ibu. Kita ambil misalnya gambar kalkun. Kita ambil, kita cari gambar kalkun yang menarik, yang keren. Misalnya mana ya yang keren? Nah, ini misalnya, kalau sudah kita beri kalkun. Nah, setelah Bapak Ibu memberikan nama, kemudian kata kunci dan juga definisinya, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu klik yang ada di bawah ini, yaitu done. Ini kita klik. Kemudian setelah selesai, berarti kuis ini siap untuk kita share kepada peserta didik kita. Nah, enaknya di wordwall.net ini, satu yang kita buat itu nanti bisa dijadikan menjadi beberapa tampilan kuis. Ini contoh adalah tampilan yang pertama, match up, yaitu menjodohkan. Nanti tampilan di layar HP anak-anak itu seperti ini. Jadi anak-anak tinggal drag saja, disentuh gambarnya, kemudian digeser, misalnya kuda digeser ke sini. Nah, nanti seperti ini, gajah digeser ke sini. Misalnya anak-anak salah menaruh kalkun, ditaruh di monyet atau di kelinci misalnya. Nanti juga ada pembetulannya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, sudah di anak-anak menjawab, kemudian klik submit answer, berarti dikirim. Nanti akan ada, nah ini salah betul, salah betul. Kemudian nanti terakhir akan muncul akan muncul nilai skornya dari 5 soal, betul hanya 2, seperti itu. Nah, ini adalah untuk yang match up. Nanti bisa juga digunakan untuk kuis yang lain. Jadi soal yang sudah kita buat itu bisa ditampilkan dengan tampilan yang lain. Ini adalah balon pop up. Nah, ini lucu sekali, ada kereta api, kemudian nanti anak-anak tinggal mengklik jawaban yang benar untuk dimasukkan di gerbong kereta api.
Nanti kalau betul itu nanti otomatis akan langsung ke level berikutnya. Contoh ini kalkun. Nah, plung. Nah, itu betul. Berarti level 1 sudah selesai. Masuk ke pertanyaan nomor 2. Jadi sudah ada skornya yang berjalan. Kemudian kalau misalnya salah, nanti juga akan ada tampilan apa itu jawaban yang benar di belakangnya, yang itu misalnya ini kelinci ya, kita klik ternyata kelinci itu bukan jawabannya, maka dia level ini belum komplit sampai benar-benar nanti ini ada yang sudah betul. Karena 2 maka kita harus mengisi kalkun dan gajah ini. Nah seperti itu adalah tampilan kuisnya seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kalau sudah misalnya kita ingin men-share yang pertama ini berupa balon pop up ini, itu langsung saja caranya kita share di sini, ada share ini, atau di bawahnya ini kita apa itu beri waktunya, misalnya speednya kita tambahkan sampai 10, jadi cepat speednya, atau standarnya saja 5. Kemudian satu soal itu misalnya kita kasih timernya misalnya 1 menit, itu standarnya. Nanti bonusnya ada extra time, ada poin, ada 2 kali skor. Kemudian di akhir game itu bisa diberitahu jawaban yang benar. Nah kalau sudah ini sudah kita atur, maka ini klik share. Kemudian kalau ini mau kita berikan kepada guru yang lain, itu bisa diklik make public. Kalau langsung kita gunakan untuk siswa kita saja, maka ini langsung klik save assignment. Nah, ini kita klik, kemudian ini kita pilih yang enter name. Jadi begitu muncul itu nanti anak-anak langsung mengisi namanya. Kalau anonimus ini nanti tidak ada namanya, langsung hanya main saja. Nah karena kita butuh di hasilnya nanti itu anak-anak juga bisa kita lihat siapa yang mengerjakan, maka enter name ini kita centang. Kemudian ini kita beri deadline, misalnya kita beri deadline sampai tanggal 6 September. Kemudian show answer setelahnya boleh, ini dicentang semuanya, kemudian start. Nah kalau sudah, ini sudah siap untuk kita share linknya, baik itu di Google Classroom, di Facebook dan lain sebagainya. Kalau panjenengan ingin share WA, maka klik copy ini saja, kemudian dikirim ke WA grup kelas kita. Atau kalau ingin ini dikerjakan langsung di Google Classroom, maka klik Google Classroom. Setelah itu kita akan diarahkan untuk masuk di Google Classroom. Nah ini saya contohkan, misalnya pilih kelas, kemudian saya pilih kelasnya apa itu, kelas mengajar, karena ini adalah akun dari anak saya yang saya gunakan dan dulu pernah membuat kelas workshop PAI Bojonegoro ini. Nah seperti ini, kalau diklik selanjutnya maka sudah siap untuk dikerjakan seperti itu. Nah misalnya kita ingin apa itu klik di Facebook, ya kita tinggal klik Facebook langsung di share kalau sudah selesai. Nah ini adalah bagi Bapak Ibu cara membuat dan men-share kuis interaktif dengan menggunakan word wall. Nah untuk melihat hasilnya nanti seperti ini, klik di my result, kemudian nanti di sini ada laporan yang sudah mengerjakan. Karena ini belum pernah dikerjakan sama sekali, maka ini laporannya masih kosong. Nah nanti setelah dikerjakan oleh siswa itu nanti ada laporan. Ketika kita klik juga sama, ada analisisnya. Analisisnya itu mulai dari ringkasannya, summary, kemudian ada rankingnya per kelas, kemudian ada result by question, jadi nanti siapa yang menjawab pertanyaan 1 sampai 5 tadi, yang betul berapa, yang salah berapa. Kemudian result by student, jadi ini tadi ada submission, ada name, correct dan lain sebagainya. Nah kalau sudah ini bisa kita apa itu share hasilnya kepada wali murid berupa link hasilnya, ini bisa. Kemudian kalau ingin
print juga bisa atau di download seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu adalah sedikit tutorial bagaimana cara kita menggunakan kuis atau membuat kuis interaktif dengan menggunakan wordwall.net. Terima kasih, dan apabila ada yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.